Ilmu peka orang Korea yang bikin kamu dibaca pinter dan disukai. Ngerasa nggak ada waktu dimana kita berada di tengah keramaian, tapi ngerasa sendirian? Bukan karena nggak ada yang ngajak ngobrol, tapi karena kita ngerasa nggak nyambung. Kita cuma lihat obrolan, tapi masalahnya kita cuma jadi penonton di situasi itu. Bukan karena kita nggak pinter, bukan juga karena kita kurang percaya diri. Contoh lain nih, di kumpulan teman-teman baru. Terus ada orang yang bikin suasana jadi kaku. Misal dia nimbrung obrolan tapi nggak nyambung. Atau ngelucu tapi nggak ada yang nanggepin. Sementara ada orang lain yang dateng, nyantai aja, nggak banyak bicara tapi langsung klik sama yang lain. Terus kamu mulai nanya dalam hati, apa ya yang bikin dia cepat diterima, sementara orang lain kesannya maksa banget. Ini bukan masalah tentang fisik, bukan masalah siapa yang lebih banyak ngomong atau lebih aktif. Tapi ada satu ilmu yang sering gak dijelasin di sekolah atau kampus. Ilmu untuk baca keadaan, ilmu untuk ngerasa tambah harus diomongin, yang bikin dia itu diterima itu satu skill aja, yaitu nunci. Kemampuan buat ngerti siapa yang ngobrol, siapa yang dominan, dan apa yang harus kamu lakuin tanpa harus dibilangin. Dan skill ini gokilnya bisa dilatih. Gak perlu jadi extrovert, gak harus jago ngomong, cukup dengan peka. Aku tahu hal ini karena pernah baca buku judulnya Nunci, karya dari Eunhee Hong. Di buku ini, kamu bakal diajarin gimana cara ngebaca dunia sosial tanpa drama. Kamu nggak harus jadi si paling banyak bicara buat dapat panggung. Cukup jadi orang yang ngerti momen, ngerti pola, dan itu lebih powerful daripada sok dominan. Orang Korea tuh nganggep nunci itu kayak nafas kedua. Tanpa nunci, kamu nggak akan bisa hidup tenang di tengah orang banyak. Nunci itu bukan sekedar gimana caranya pinter di sosial, tapi seni bertahan di dalam masyarakat. Yuk, masuk lebih dalam lagi, apa itu sebenarnya nunci? Secara harfiah, nunci berarti ukuran mata. Tapi maknanya jauh lebih dalam. Bagaimana kamu mengukur situasi cuma dari apa yang kamu lihat dan rasain. Tanpa diomongin, tanpa petunjuk yang jelas. Nunci bikin kamu jadi orang yang paham momen. Tahu kapan boleh masuk, kapan harus mundur, kapan harus bicara dengan lembut, dan waktu tegas-tegasnya gitu. Dan di buku ini, Eunhee Hong bilang kalau nunci itu kayak wifi. Semakin kuat sinyalnya, semakin cepat kamu tanggap situasi. Dan kamu bisa tahu relasi, karir, dan reputasi dengan cepat. Kalau kamu nggak punya nunci, hidupmu akan stagnan terus. Sekarang ya, kita masuk ke contoh kehidupan nyata yang bisa kamu jadiin relevansi di dalam hidupmu. Misal nih, kamu lagi interview di dalam organisasi atau magang. Ada dua orang, yang satu jago, punya pengalaman, tapi jawabannya sok pintar dan nggak didengerin sama interviewer. Yang satu biasa aja, tapi jawabannya tuh nyambung, jelas, tepat, dan yang nanggepinnya dengan sopan juga gitu. Yang diterima siapa? Ya jelas, yang punya nunci. Skill ini nggak butuh IPK yang tinggi guys. Nggak ngerti siapa yang paling aktif, dia cuma bisa nangkep sama orang yang mau merhatiin sekitar. Kamu mau cepet diterima dimanapun, ya udah latih nunci aja. Orang yang punya nunci nggak perlu caper buat disenengin. Nggak harus dominan, tapi dianggap ada. Nggak harus kompeten di awal, tapi cepat diberi kesempatan. Lalu gimana nih cara melatih nunci? Di buku ini ada beberapa tips, tapi ini yang paling ngena sebenarnya. Yang pertama, kalau kamu masuk ke ruangan, jangan langsung nimbrung. Latih diri buat diem 2 menit lah. Lihat energi orang, terus cermati pola ngobrolnya, siapa yang dominan, siapa yang sering didengar. Yang kedua, belajar dengerin orang, bukan cuma nunggu giliran bicara. Banyak orang yang dengerin buat bisa nanggepin, bukan buat ngerti. Nunci itu butuh kamu ngerti dulu sebelum kamu ngerespon. Yang ketiga nih, pahami pesan nonverbal. Contoh, muka, gerak tangan, suara naik turun. Itu semua tuh sebenarnya petunjuk. Jangan cuma fokus ke kata-kata. Keempat, sadar diri. Nah, kadang nih egomu yang ngerusak nunci. Kayak kamu kepo, pengen dianggap, pengen disukai, tapi lupa ngertiin kebutuhan orang lain. Jangan maksa masuk ke semua obrolan.
Orang yang peka itu bukan orang yang ada terus, tapi orang yang hadir di momen yang dibutuhin. Kamu punya skill, tapi nggak bisa baca atasanmu lagi capek. Kamu pintar, tapi kamu nggak tahu kalau timmu butuh support mental. Kamu nggak akan dilihat, karena di dunia kerja, nunci itu sama dengan kedewasaan sosial. Hal ini bisa dilatih, bisa dibiasain, dan akhirnya jadi nilai yang membedakan dirimu sama orang lain. Dan yang paling keren dari semua ini adalah kamu nggak perlu jadi orang lain. Nunci nggak minta kamu berubah jadi orang yang extrovert atau jadi yang sok bossy. Justru Nunci bikin kamu bisa jadi diri sendiri tapi lebih bisa diterima. Orang yang punya Nunci tahu gimana cara hadir tanpa ngambil semuanya. Tahu cara bersinar tanpa ngerebut cahaya orang lain. Dan itu adalah tanda orang yang bakal disukai. Kalau kamu mau jadi orang yang diterima di banyak kalangan, mau bisa adaptasi cepat, mau naik level tambah harus ngegas terus, harus latih Nunci. Aku ulangin pesan terpentingnya ya. Nunci itu bukan bikin kita jadi orang lain. Nunci bikin kita bisa masuk ke dunia orang lain tanpa ngilangin diri sendiri. Dan di dunia yang semakin berisik ini, orang yang peka adalah orang yang dipercaya. Buku Nunci bukan cuma layak dibaca, tapi layak dipraktekin. Jadi setelah kamu tahu apa itu Nunci sekarang, pertanyaannya adalah tinggal satu nih. Kamu mau jadi orang yang nyambung atau yang nggak bisa nimbrung di obrolan? Karena gini, di dunia yang makin ramai dan serba cepat, orang yang peka itu bukan cuma disukai, tapi mereka yang bakal dipercaya. Dan kabar baiknya, Nunci bisa dilatih. Nggak perlu jago ngomong, nggak perlu jadi paling dominan, dan cukup hadir di waktu yang pas. Dan tahu kapan harus diam, dan tahu kapan harus nyaut. Gitu aja, thank you banget. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian mau di-review buku apa lagi, langsung aja komen di bawah. Atau kalian punya rekomendasi buku-buku yang seru, langsung aja komen di bawah. Dan aku Daniel Sadewa, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you.